Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sunil Saputra. Saya mahasiswa D3 tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. What is endocrine system? Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tersusun atas susunan sel mikro atau yang sangat sederhana yang terdiri atas jaringan ikat halus yang mengandung pembuluh kapiler. Sistem endokrin pada manusia, sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem saraf pada manusia. Kedua sistem memiliki berfungsi untuk mengontrol dan memadukan satu sama lain, menjaga homeostasis dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu fungsi kelenjar endokrin, penghasil hormon, yaitu menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Selanjutnya yaitu mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Selain itu ada merangsang aktivitas pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme zat. Dalam merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dan rangsangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan jaringan, mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Selanjutnya yaitu mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa pada tubuh dan pada mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air dan hidrat arangga dalam tubuh yang optimal. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau master of gland. Kelenjar yang menghasilkan banyak hormon yang masing-masing memiliki fungsi utama untuk mengatur satu sama lain. Kelenjar ini memiliki ukuran yang sangat kecil, sekitar 1,3 cm dengan bentuk bulat. Secara umum, kelenjar hipofisis sendiri terbagi atas 3 macam, yaitu hipofisis anterior, hipofisis par, intermedia, dan hipofisis posterior. Nah, yang selanjutnya yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar fisis. Terdapat hormon pertumbuhan, hormon thyroid, adrenoteropik hormon, hormon prolaktin atau laktogenik, hormon MSH, dan hormon ADH. Nah, di sini terdapat fungsi dari hormon tersebut. Hormon pertumbuhan yaitu berfungsi mengatur pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi sampai dewasa. Apabila kekurangan hormon maka akan kerdil, sedangkan apabila kelebihan maka menyebabkan gigantisme. Yang selanjutnya yaitu hormon tirotropin berfungsi mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar tiroid agar tidak terserang penyakit gondok. Yang selanjutnya yaitu adrenoteropik hormon memiliki fungsi hormon pertumbuhan dan perkembangan dari kulit ginjal serta merangsang aktivitas kelenjar adrenal. Hormon prolaktin yaitu laktogenetik. Hormon ini memiliki fungsi membantu wanita pada proses kelahiran dan juga sekresi susu. Hormon MSH bertugas untuk memberikan pengaruh pada warna kulit pada makhluk hidup. Kelebihan hormon ini dapat menyebabkan menjadi kulit hitam. Nah, selanjutnya itu hormon ADH, bertugas untuk meningkatkan tekanan darah dan tubuh serta menurunkan volume cairan. Nah, yang kedua yaitu terdapat kelenjar tiroid. Kelenjar yang tiroid yaitu kelenjar yang dapat ditemukan di bagian leher depan, tepatnya berada di bawah jakun dan terdapat 2 lobus. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon penting yaitu tiroksin dan triiodothyromin untuk mengatur metabolisme, perkembangan, pertumbuhan, serta aktivitas dari sistem saraf. Terdapat satu hormon yang terdapat pada kelenjar tiroid yang bernama kalsitonin untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah tubuh. Caranya adalah dengan mempercepat proses absorpsi kalsium yang terdapat pada tulang. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar yang berada di belakang kelenjar tiroid dengan jumlah 4 buah, yaitu memiliki fungsi sebagai berikut: menghasilkan PTH, mengatur konsentrasi ion kalsium yang terdapat pada cairan ekstraseluler dengan mengabsorpsi kalsium dari
dalam usus. Fungsinya selanjutnya itu untuk meningkatkan kalsium dalam darah, untuk mengatur metabolisme fosfor, menurunkan kadar kalsium dalam darah, dan apabila mengalami kekurangan hormon ini akan menyebabkan terserang penyakit yaitu penyakit tetanus. Apabila seseorang kelebihan hormon ini, maka akan menyebabkan terjadinya pengendapan kabur pada ginjal. Selanjutnya yaitu ada kelenjar adrenalin, dapat kita temukan di bagian atas ginjal dengan bentuknya menyerupai bola. Dia bentuknya bulat. Pada masing-masing ginjal manusia terdapat satu kelenjar suprarenalis, di mana nantinya kelenjar tersebut akan dibagi lagi menjadi dua bagian utama, yaitu korteks atau bagian luar dan medula atau bagian tengah. Hormon yang dihasilkan yaitu dapat hormon mineral kortikoid, glukortikoid, adrenalin, dan noradrenalin. Nah, di sini hormon-hormon tersebut memiliki fungsi yaitu sedangkan hormon yang mineraloid yaitu memiliki fungsi mengontrol jalannya metabolisme ion anorganik. Sedangkan hormon glukortikoid yaitu mengontrol proses metabolisme glukosa. Sedangkan hormon adrenalin dan noradrenalin yaitu bertugas dalam vasokonstriksi arteri, mengontrol pembuluh darah pada otak dan otot, merespon gerak peristatik, mengatur kadar gula darah, dan ikut merubah glikogen menjadi glukosa dalam hati. Yang kelima yaitu kelenjar timus. Kelenjar yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan manusia. Kelenjar ini dapat ditemukan di dalam mediastinum, tepatnya di sekitar trakea. Kelenjar ini biasanya dapat membesar seiring dengan seberjalannya proses pubertas, akan tetapi akan mengecil kembali ketika dewasa. Timus juga menghasilkan hormon pertumbuhan yang akan berfungsi hingga remaja, dan setelah nanti hormon pertumbuhan tidak akan untuk membantu pertumbuhan makhluk hidup. Fungsi kelenjar timus ini yaitu untuk membantu pertumbuhan makhluk hidup, bertugas mengurangi aktivitas dari kelenjar kelamin, menghasilkan senyawa timosin yang bertugas sebagai perangsang limfosit tubuh. Yang keenam yaitu kelenjar pinealis. Kelenjar yang terdapat di dekat pusat otak kita. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang bernama melatonin, di mana reproduksi hormon ini dapat bergantung dari seberapa lama tubuh mendapatkan penyinaran. Fungsi kelenjar tersebut adalah kelenjar pinealis yang menghasilkan hormon melatonin sebagai antioksidan tubuh yang efektif untuk memberikan perlindungan pada sistem saraf otak dari serangan radikal bebas. Dalam ritme biologis, hormon ini memberikan pengaruh pada siklus pada seseorang. Maksudnya di sini adalah siklus dari bangun hingga tidur atau kebiasaan makan pada seseorang. Yang ketujuh atau selanjutnya yaitu kelenjar pankreas, yaitu menghasilkan insulin, mengatur tingkat glukosa dalam darah. Apabila seorang mengalami kekurangan insulin, maka akan menyebabkan individu tersebut menentang penyakit, yaitu penyakit diabetes atau penyakit gula. Selain itu, kelenjar pankreas ternyata terbagi atas 3 sel yang memiliki fungsi masing-masing. Sel tersebut adalah terdapat sel alfa, sel beta, dan sel gamma. Di mana sel alfa ini memiliki fungsi memproduksi glukagon serta meningkatkan glukagon. Selain itu juga dapat menurunkan kadar gula tubuh. Nah, sedangkan sel beta yaitu memproduksi insulin. Selain itu juga dapat menurunkan glukagon dan meningkatkan glukosa. Nah, yang ketiga yaitu sel gamma. Sel yang sampai saat ini belum diketahui secara pasti fungsi tugasnya. Nah, selanjutnya yaitu kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Kelenjar yang bertanggung jawab atas pertumbuhan pada manusia. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon yang dibagi menjadi dua, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, kelenjar ini menghasilkan hormon testosteron. Pada perempuan menghasilkan hormon progesteron. Dan memiliki fungsi berikut, yaitu hormon testosteron memiliki fungsi untuk menjaga metabolisme pria. Selain itu juga memiliki pengaruh besar sebagai penentu jenis kelamin pada janin dan mempengaruhi masa pubertas pada pria. Nah, selanjutnya hormon progesteron. Dia memiliki fungsi untuk mematahkan sel induk wanita, mempertahankan status kehamilan, dan meningkatkan fungsi kelenjar tiroid. Sedangkan hormon estrogen memiliki fungsi sebagai penyaring nyeri pada payudara, memberikan karakteristik secara genetik pada wanita, untuk meningkatkan anabolisme protein tubuh dan membantu dalam pembentukan tulang. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang kelenjar endokrin.
Nah, apabila ada salah saya memohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.